Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan beban pendinginan. Sistem pengkondisian itu harus memiliki kapasitas yang sesuai dengan beban pendinginan yang dimiliki oleh ruangan, supaya bisa menghasilkan udara dengan kondisi yang diinginkan. Sehingga supaya itu bisa tercapai, diperlukan survei dan perhitungan untuk menentukan besarnya beban pendinginan. Mengapa beban pendinginan itu harus dihitung? Dalam suatu ruangan ber-AC atau dengan pengkondisian udara, beban yang dimiliki oleh ruangan mungkin akan berfluktuasi. Dari jam tertentu ke jam berikutnya itu mungkin akan berbeda-beda tergantung dari sinar matahari mungkin. Kemudian jumlah orang juga mungkin akan berubah-ubah. Nah, sistem pengkondisian udara itu harus dipilih berdasarkan beban puncaknya, dengan tujuan supaya pada saat beban puncak, temperatur bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian ketika beban itu berkurang, maka kemudian bisa dilakukan pengaturan beban parsial. Jadi tujuan kenapa harus dihitung itu adalah agar kapasitas pada beban puncak sesuai. Unit pengkondisian udara yang dipilih itu harus bisa mengatasi beban puncak. Kemudian supaya temperatur pada saat beban puncak tadi tercapai. Kalau misalnya kita memilih unit yang terlalu kecil, maka termostat di dalam evaporator itu tidak akan bisa mencapai suhu yang diinginkan sesuai dengan setting dari remote misalnya. Jadi suhu ruangan tidak pernah tercapai. Kalau suhu ruangan tidak pernah tercapai, maka modul atau sensor itu akan mengirimkan sinyal, sehingga kemudian kompresor itu akan bekerja terus-menerus. Kalau kompresornya bekerja terus-menerus, maka kerja kompresor akan menjadi berat dan lebih cepat panas. Hal ini akan menimbulkan akibat kompresor itu akan lebih cepat rusak. Kemudian kalau misalnya unit yang dipilih itu terlalu besar, maka ini akan boros energi. Dan ini juga bisa berakibat kalau misalnya pada AC split, kalau suhu ruangan itu, kalau misalnya unit terlalu besar, suhu ruangan akan lebih cepat tercapai, maka kompresor akan lebih sering on off juga. Dan ini pada akhirnya akan menyebabkan sistem menjadi boros energi. Kemudian pada sistem AC sentral itu untuk memilih sistem pengaturan pada beban parsial. Kemudian ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam menghitung beban pendinginan. Ada cooling load, kemudian ada heat gain, ada time lag, kemudian ada thermal capacitance, dan lain sebagainya. Cooling load adalah kuantitas kalor yang harus dikeluarkan atau dipindahkan dari ruangan atau materi, sehingga kondisi ruangan atau materi tersebut sesuai dengan kondisi rancangan. Sedangkan heat gain itu adalah perolehan kalor itu adalah kuantitas kalor yang masuk ke ruangan melalui struktur ruangan atau yang berasal dari sumber-sumber kalor dari dalam dan luar ruangan. Cooling load dengan heat gain itu berbeda karena ada time lag dan kapasitas termal bahan bangunan yang berbeda-beda. Jadi misalnya time lag, kita lihat dulu tentang time lag. Nah, misalnya pada bangunan yang menghadap ke arah timur. Menghadap ke arah timur ini berarti intensitas sinar matahari yang berasal dari timur itu akan besar pada pagi hari. Pagi hari. Kemudian karena struktur bangunan atau struktur dinding bangunan misalnya atau atap itu berbeda-beda antara satu bangunan dengan yang lain. Misalnya kalau menggunakan jenis atap yang tebal misalnya. Jenis atap yang tebal. Kalau jenis atapnya tebal, maka di situ akan ada beda atau jeda kapan panas tersebut sampai ke ruangan. Contohnya misalnya menggunakan dinding dari batu bata yang tebal. Ada misalnya bangunan-bangunan pada zaman dahulu, itu dindingnya kan tebal.
kadang-kadang sampai menggunakan 2 susunan batu bata. Nah, kalau seperti itu, maka panas masuk ke ruangan pada waktu yang berbeda. Atau contohnya misalnya pada masa sekarang, panas bangunan atau panas dari sinar matahari itu masuk ke ruangan pada pagi sampai siang hari misalnya. Kemudian karena panas itu harus merambat dari bagian luar, kemudian melewati dinding bangunan, mungkin panas itu baru akan masuk dan memanaskan ruangan pada siang hari. Pada siang hari mungkin baru akan terasa panas. Sehingga di sini ada jeda. Kapan sinar matahari itu sampai ke bangunan dan kapan panasnya itu akan terasa di dalam bangunan. Kemudian contoh lain, misalnya pada bangunan-bangunan yang menghadap ke barat. Pada bangunan yang menghadap ke barat, mungkin itu akan terkena sinar matahari misalnya dari jam 2 katakanlah, sampai dengan sore, jam 5 misalnya. Nah, kemudian panas itu mungkin baru akan terasa pada malam hari, sehingga pada malam sore sampai dengan malam, itu bangunan masih terasa panas. Ini yang dimaksud dengan time lag atau jeda antara heat gain dengan cooling load. Jadi, heat gain bisa terjadi pada saat kapan bangunan tersebut terkena sinar matahari. Sedangkan cooling load itu tergantung dari kapasitas thermal dari struktur bangunan. Kemudian kapasitas thermal bahan bangunan. Heat gain antara satu bangunan dengan bangunan yang lain yang berada di tempat yang sama, kemudian orientasi yang sama, itu bisa jadi sama. Tetapi cooling load-nya itu bisa berbeda tergantung dari bahan bangunan tersebut terbuat dari apa. Contoh, misalnya ada 2 bangunan yang terletak di tempat yang sama. Kemudian orientasinya sama, artinya dia ada yang menghadap ke utara, timur, barat, dan lain sebagainya sama. Kemudian satu bangunan terbuat dari bahan bangunan yang ringan. Katakanlah misalnya dindingnya dari seng atau asbes, atapnya juga dari asbes. Kemudian satu bangunan lagi pada posisi yang sama itu terbuat misalnya dindingnya menggunakan batu bata, kemudian di situ atapnya menggunakan genteng, kemudian ada plafonnya. Nah, ketika mendapatkan intensitas sinar matahari yang sama, temperatur yang ada di dalam bangunan tersebut akan terasa berbeda. Karena satu bangunan, misalnya yang terbuat dari bangunan yang ringan tadi, itu hampir semua panas dari sinar matahari akan diteruskan masuk ke dalam bangunan, hanya sedikit yang tersimpan. Sedangkan pada bangunan yang satu lagi yang dindingnya batu bata, atapnya genteng, kemudian ada plafonnya, itu sebagian besar dari panas sinar matahari itu akan tersimpan pada struktur bangunan. Sehingga cooling load, heat gain-nya sama-sama mendapatkan panas dari sinar matahari dalam jumlah yang sama. Kemudian cooling load-nya itu akan berbeda. Yang satu lebih besar, kemudian yang satu lagi lebih kecil. Jadi tergantung dari kapasitas thermal bahan bangunan. Heat gain itu akan semakin besar kalau misalnya temperatur udara di luar itu makin tinggi dan temperatur udara yang diinginkan itu akan semakin rendah. Heat gain-nya akan semakin besar. Nah, kalau ini cooling load-nya juga akan semakin besar. Oleh karena itu ketika misalnya kita merancang suatu sistem pengkondisian udara, temperatur udara di dalam ruangan harus disesuaikan dengan kondisi nyaman. Kalau terlalu kecil, terlalu rendah misalnya, satu tidak nyaman, kedua itu akan memperbesar heat gain. Nah, kemudian ini contohnya tadi, kalau misalnya heat gain-nya, katakanlah sebagai contoh, pada pagi hari heat gain-nya itu akan rendah. Misalnya, belum ada sinar matahari misalnya, atau itu masih sejuk. Kemudian makin lama makin tinggi. Makin tinggi, sinar matahari semakin panas dan mencapai puncaknya, kemudian turun. Ini adalah heat gain-nya. Kemudian cooling load-nya akan berbeda.
Pada pagi hari, mungkin di dalam ruangan itu temperaturnya akan lebih hangat dibandingkan dengan di luar ruangan. Ini karena pada saat itu masih ada sebagian panas yang diperoleh dari hari berikutnya yang tersimpan di dinding atau di bagian di struktur bangunan. Ada yang tersimpan sehingga ini lebih tinggi daripada heat gain-nya karena ada panas yang tersimpan. Kemudian ketika ini mencapai puncaknya, sinar matahari mencapai puncaknya, cooling load mungkin tidak sebesar ini karena ada yang masih tersimpan atau masih sedang berjalan dari bagian luar, kemudian melewati struktur bangunan. Ketika kemudian heat gain-nya itu sudah turun drastis, mungkin di sini cooling load-nya masih belum, karena masih tersimpan di dalam bangunan, dan itu sudah mungkin masuk ke dalam ruangan. Jadi ada storage effect dan thermal lag. Nah, kemudian tadi ada perbedaan antara cooling load dengan heat gain untuk bangunan dengan struktur yang ringan, menengah, atau berat. Sebagai contoh, mungkin ketika Anda di ruangan yang itu terbuat dari dinding seng atau asbes, kemudian atapnya juga seng atau asbes, itu misalnya light. Kemudian medium misalnya dinding batu bata. Kemudian atap genteng, mungkin tidak ada plafon atau ada juga yang ada plafon. Contoh heavy construction itu misalnya kalau di Indonesia banyak bangunan-bangunan yang dibuat pada zaman Belanda. Itu dindingnya kan tebal sekali. Kemudian atapnya tinggi. Kemudian struktur atapnya juga lebih tebal dan juga kadang-kadang ada bentuk-bentuk tertentu yang itu fungsinya sebenarnya untuk menyimpan panas. Itu bisa dikatakan sebagai heavy construction. Pada bangunan yang ringan, panas akan masuk ke ruangan lebih banyak, sehingga suhu udara atau cooling load-nya akan jadi lebih besar. Pada struktur yang medium, ada sebagian panas yang tersimpan di dinding bangunan. Pada struktur yang heavy atau yang berat, ini panas bisa terserap semaksimal mungkin di dinding bangunan. Sehingga dalam ruangan, kalau Anda ada di bangunan-bangunan yang zaman dulu, itu akan lebih ringan, lebih dingin, suhunya akan lebih dingin. Kemudian heat gain itu berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Ada beban eksternal, ini yang berasal dari luar, contohnya melalui atap, dinding luar, kemudian kaca, partisi, langit-langit, kemudian lantai, kemudian ada radiasi sinar matahari melalui kaca, kemudian ada infiltrasi atau udara luar yang masuk ke ruangan secara tidak sengaja, misalnya kalau ada celah-celah. Kemudian ada udara ventilasi. Udara ventilasi adalah udara luar yang secara sengaja dimasukkan ke dalam ruangan. Nah, ini adalah contoh-contoh beban eksternal. Kemudian ada beban internal. Misalnya lampu dalam ruangan, kemudian orang yang ada di dalam ruangan tersebut, kemudian ada peralatan. Ada peralatan misalnya ada alat elektronik, komputer, LCD, kemudian ada coffee maker misalnya, dan lain sebagainya yang menimbulkan panas. Nah, ini contohnya yang berasal dari luar, kemudian ini yang ada di dalam ruangan. Infiltrasi masuk dari luar. Kemudian di dalam ada manusia, lampu, peralatan, dan lain sebagainya. Ini adalah komponen-komponen dari beban pendinginan. Kemudian berdasarkan sifatnya, ada beban sensibel, kemudian ada beban laten. Kalau beban sensibel itu pengaruhnya terhadap ruangan adalah akan menaikkan temperatur. Sedangkan beban laten itu pengaruhnya adalah akan menaikkan kelembapan udara ruangan. Contoh yang menaikkan temperatur. Ini beban eksternal, kecuali udara, itu akan menaikkan temperaturnya.
dari kaca, dinding, kemudian partisi, atap, kemudian lantai, ini akan menaikkan beban sensibelnya. Kemudian udara itu akan menaikkan beban sensibel dan laten. Karena udara luar temperaturnya lebih tinggi dan kelembapannya juga lebih tinggi. Sehingga ketika masuk itu akan menimbulkan beban sensibel dan juga beban laten. Kemudian manusia. Manusia ini menimbulkan beban sensibel dan beban laten juga. Karena manusia selain suhunya lebih tinggi dari suhu ruangan yang didinginkan, misalnya pada kondisi sehat 36 derajat, sedangkan ruangan itu pada temperatur misalnya 25 derajat, maka manusia akan menyebabkan ruangan menjadi lebih panas. Kemudian manusia juga mengeluarkan keringat atau mengeluarkan cairan. Meskipun tidak terlihat atau tidak terasa berkeringat, tapi secara alami sebenarnya manusia mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya melewati pori-pori kulit, sehingga di situ juga berpotensi untuk menaikkan kelembapan. Kemudian lampu ini beban sensibel, peralatan komputer misalnya itu beban sensibel. Kalau peralatan elektroniknya berupa misalnya ketel listrik, kemudian coffee maker dan lain sebagainya yang di situ menimbulkan penguapan, maka itu menyebabkan timbulnya beban laten. Ventilasi dan infiltrasi itu menimbulkan beban sensibel dan laten. Kemudian metode perhitungan. Metode perhitungan beban pendinginan itu ada beberapa. Yang pertama adalah TFM atau Transfer Function Factor. Kemudian ada CLTD atau CLF, Cooling Load Temperature Difference atau Cooling Load Factor. Kemudian ada TETD, Total Equivalent Temperature Difference atau Time Averaging. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu metode, yaitu CLTD. Metode CLTD atau Cooling Load Temperature Difference atau Cooling Load Factor. Nah, ketika kita menghitung beban pendinginan dengan menggunakan metode-metode ini, maka kita harus selalu berpedoman atau berpatokan pada tabel-tabel yang sudah disediakan oleh ASRAI atau turunannya. Buku-buku itu menggunakan tabel-tabel yang juga berasal dari ASRAI. Jadi ada ASRAI Handbook, kemudian di sini saya akan untuk perhitungan beban pendinginan, saya akan menggunakan referensi dari buku Air Conditioning Principle and System dari Edward J. Pita. Nah, ini buku referensi yang saya gunakan. Kalau ada tabel-tabel itu saya ambilkan dari sini. Meskipun tabel itu sebenarnya tidak hanya di sini. Yang lebih lengkap lagi sebenarnya menggunakan buku Carrier. Dari buku Carrier, di situ juga ada tabel-tabelnya. Kalau misalnya nanti yang ada di buku ini tidak lengkap, Anda bisa mengambil referensi dari buku Carrier. Nah, ini buku Carrier, di sini tabel-tabelnya sangat lengkap kalau ini. Metode perhitungannya juga sangat lengkap dan sangat terperinci. Mungkin nanti Anda juga bisa menggunakan metode yang ada di sini. Nah, di bab 1, load estimating, di sini misalnya dinding. Dinding ada batu bata. Batu bata itu ada yang 4 inci, 8 inci, 12 inci, dan lain sebagainya. Maka kemudian koefisien perpindahan panasnya berapa, itu bisa dicari. Nah, ini thermal resistant. Ini adalah mencari nilai R-nya. Kemudian, nah ini untuk
ceiling dan lantai. Kemudian ini untuk roof atau dinding. Ini koefisien perpindahan kalor menyeluruhnya ada, atau U-nya ini ada, koefisien perpindahan kalor ya. Ini adalah nilai U-nya. Kalau di buku yang kita tadi tidak ada, maka Anda bisa menggunakan tabel dari sini. Nah, kalau dalam modul yang saya buat, referensi yang saya buat ini, kalau ada tabel, ini mengacu pada tabel di buku ini. Di buku ini. Nanti bisa dicari tabel yang berkaitan. Nah, perhitungan beban pendinginan. Dari luar dulu, beban eksternal. Untuk menghitung beban eksternal, itu kita perlu data-data orientasi. Menghadap kemana? Utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghitung dinding, yang menghadap ke utara, ke timur, ke barat, dan ke selatan, itu akan berbeda-beda. Sehingga Anda harus menghitungnya satu persatu, dilihat dari sisi dia menghadap kemana. Kemudian letak geografik. Ini misalnya berkaitan dengan posisi, katakanlah di Indonesia, ada di mana berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan misalnya. Ini letak geografiknya. Kemudian dimensi, ukuran gedung. Kemudian konstruksi ruangan. Jadi atap itu terbuat dari apa, dinding, ceiling, kemudian kaca itu terbuat dari apa, ada penghalang atau kalau kaca ada kordennya atau tidak, kemudian dia terhalang oleh bangunan lain atau tidak, terhalang oleh pohon atau tidak, ini harus diketahui datanya. Kemudian ukuran dan fungsi ruangan, dindingnya ukurannya berapa, kemudian kalau ada kaca, jendela kaca misalnya, itu juga ukurannya berapa. Kemudian fungsi ruangan. Fungsi ruangan akan digunakan untuk apa? Karena nanti berkaitan dengan beberapa parameter yang harus diambil. Apakah itu digunakan untuk sekolah, gedung pertemuan, kantor, atau misalnya ruangan fitness. Nah, itu akan berbeda-beda parameter-parameter yang akan diambil, terutama berkaitan dengan misalnya jumlah udara ventilasi. Kemudian misalnya lagi ruangan itu ada orang yang merokok atau tidak. Udara ventilasinya akan berbeda. Jadi harus tahu fungsi ruangan atau karakteristik dari ruangan tersebut. Kemudian kondisi udara rancangan luar. Kondisi udara rancangan dan luar. Kondisi udara ini temperatur udara di luar. Katakanlah di Indonesia misalnya atau di Semarang. Berapa rata-rata temperatur hariannya? Ini datanya bisa Anda peroleh dari data BMKG atau dengan mengukur dari kondisi udara luar pada bulan dan hari yang paling panas. Jadi pada bulan, hari, jam yang paling panas. Misalnya paling panas terjadi pada bulan Juli, misal. Kemudian kalau hari mungkin akan hampir sama ya. Kemudian jam, katakanlah paling panas terjadi pada jam 2 siang atau jam 1 siang. Maka mungkin secara random bisa Anda ukur pada saat kondisi paling panas itu berapa temperaturnya. Katakanlah misalnya kalau di Semarang bagian bawah itu kadang-kadang bisa mencapai 34 atau 35 derajat pada kondisi yang paling panas. Nah, kondisi udara luar harus diambil kondisi udara yang paling panas. Sehingga nanti ketika terjadi kondisi seperti itu, sistem pengkondisian udara bisa mengatasi. Kemudian udara ruangan yang akan dikondisikan. Nah, ini tergantung dari kondisi nyaman, nanti bisa dilihat lagi kondisi nyamannya berapa. Misalnya di-set pada 25 derajat. Yang di-set kemudian kelembapan udara. Kalau pada AC sentral yang di situ pengaturan kelembapannya sangat penting, maka kelembapan udara ini harus diperhatikan juga, terutama misalnya pada bulan yang paling panas itu kondisinya seperti apa, temperatur dan kelembapannya. Data itu bisa diukur atau bisa dicari dari data BMKG.
Kemudian kondisi dalam ruangan, apakah kalau AC split tidak bisa mengatur kelembapan udara dengan secara spesifik. Tetapi kalau pada AC sentral itu bisa dilakukan, sehingga apakah kemudian kelembapan dalam ruangan itu harus diatur spesifik tertentu atau tidak, itu harus nanti ditentukan. Kemudian yang pertama adalah beban eksternal, konduksi melalui atap dan dinding, ini rumusnya sama, hanya nanti tabelnya yang berbeda. Q, ini Q besar sebenarnya, Q besar sama dengan U, koefisien perpindahan kalor menyeluruh, dikalikan dengan luasan, dikalikan dengan CLTD yang sudah dikoreksi. Nilai CLTD terkoreksi. Tadi metodenya adalah CLTD, cooling load temperature difference. CLTD itu ada tabelnya, tetapi tabel CLTD itu hanya itu datanya diambil pada suatu tempat tertentu dan asumsi-asumsi tertentu. Ketika berbeda dengan asumsi-asumsi ini, maka kemudian harus menggunakan nilai CLTD terkoreksi. Jadi ini adalah CLTD terkoreksi. Luas permukaan, CLTD terkoreksi, kemudian CLTD. Nah, asumsi CLTD pada tabel 61 dan 62 Nah, ini adalah tabel 61. Cooling load temperature difference for calculating cooling load from flat roof. Kemudian ini ada jam. Kemudian ada ini with suspended ceiling, itu ada plafonnya dengan plafon yang ada jarak tertentu antara atap dengan plafon. Kemudian jenis atapnya ada di sini. Nah, ini nanti mungkin kalau atap genteng itu tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, Anda bisa menyamakan dengan berat jenisnya. Ambil yang berat jenisnya hampir sama. Kalau tidak ada di sini. Kemudian ini CLTD-nya. Nah, CLTD itu bukan merupakan perbedaan temperatur antara luar dengan dalam. Mungkin nanti Anda melihat kok itu lebih besar atau lebih kecil. Tetapi ini adalah merupakan suatu nilai yang sudah mempertimbangkan penyimpanan panas atau efek time lag. Tadi kan heat gain dengan cooling load itu berbeda. Heat gain itu tidak semuanya masuk ke ruangan atau waktu sampai ke ruangan akan berbeda. Maka dengan efek tadi, cooling load-nya juga akan berbeda. Makanya kemudian di sini ada CLTD-nya, cooling load temperature difference. Kemudian tabel 62 tadi, 61 dan 62 ini dibuat dengan asumsi temperatur udara dalam ruangan 78 Fahrenheit. Kemudian ini menggunakan satuan British ya. Udara luar ruangan 85 Fahrenheit. Kemudian kondisi udara pada tanggal 21 Juli. Kemudian lokasi di 40 derajat lintang utara. Karena ini posisinya ada di Amerika. Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan di Amerika, sehingga ini posisinya lokasinya di 40 derajat lintang utara. Kalau kondisi perancangan berbeda dengan kondisi di atas, maka menggunakan faktor koreksi sebagai berikut. CLTD terkoreksi sama dengan CLTD plus LM. Faktor koreksi untuk bulan dan posisi, lihat dari tabel 64. Kemudian ditambah 78 derajat dari ini, dikurangi TR, temperatur ruangan yang akan disetting. Kemudian ditambah temperatur udara luar rata-rata dikurangi 85. Di mana TA-nya adalah temperatur udara luar dikurangi daily range, kisaran temperatur harian atau daily range dibagi 2. Kisaran temperatur harian itu dalam hari-hari tertentu, itu bedanya berapa? TO dan DR bisa dicari dari tabel A9. Nanti bisa dilihat. Kalau TO ini bisa menyesuaikan kondisi di Indonesia. Temperatur di tempat yang akan diberikan sistem pengkondisian udara itu berapa temperatur udara luarnya. Kemudian daily range-nya ini bisa dilihat dari tabel.
Kemudian nilai LM ini bisa dilihat dari tabel 64. Nah, ini sudah ada bulan apa yang akan dirancang puncaknya. Kalau puncaknya sama, misalnya di sini, berarti faktor koreksinya 0. Kemudian INE, East Northeast, WNW, West Northwest, East, kemudian West, ESA, East Southwest, dan seterusnya. Kemudian konduksi melalui partisi interior. Partisi interior, misalnya ada ruangan yang berbatasan dengan ruangan lain yang tidak ada AC-nya. Jadi tidak semua, kan mungkin tidak semua dinding itu terkena sinar matahari. Kalau misalnya ada dinding yang tidak terkena sinar matahari atau partisi sekat, misalnya yang terbuat dari gypsum board atau kayu atau triplek, maka itu termasuk, dan tidak berbatasan dengan kondisi udara luar, tidak terkena sinar matahari, maka itu termasuk ini. Konduksi melalui partisi interior. Ini termasuk juga untuk plafon dan lantai. Ini persamaannya sama. Melalui partisi, melalui plafon, dan melalui lantai, itu Q sama dengan U kali A kali TD. Beda temperatur ruangan yang didinginkan dengan yang tidak didinginkan. Kalau temperatur udara ruangan yang tidak didinginkan tidak diketahui, maka bisa diasumsikan 5 derajat Fahrenheit lebih rendah dari suhu udara luar. U-nya dari tabel juga, kemudian A-nya adalah luas, kemudian ini beda temperatur. Kemudian kaca. Kaca itu panas yang masuk ke ruangan bisa melalui dua hal, yaitu radiasi dan konduksi. Radiasi berarti sinar matahari masuk melewati kaca, kemudian memanaskan udara dalam ruangan. Konduksi berarti panas itu mengenai kaca, kemudian dari bahan kaca merambat ke dalam ruangan. Ini persamaannya adalah Q sama dengan U kali A kali CLTDC. Nah, ini rumusnya sama, hanya tabelnya nanti berbeda. U-nya bisa diperoleh dari tabel A8. Kemudian ini salah, luas permukaan kaca seharusnya. Kemudian CLTDC-nya ini juga sama, ini tabel 6.5. Kemudian radiasi. Radiasi melalui kaca, ini tergantung dari waktu, jam berapa, orientasinya menghadap kemana, ada atau tidak adanya tirai, kemudian efek penyimpanan panas. Apakah kemudian sinar matahari itu terhalang oleh pohon, terhalang oleh bangunan lain atau tidak? Ini yang termasuk efek penyimpanan panas. Rumusnya adalah Q SHGF kalikan A kalikan SC kalikan CLF. Beban kalornya BTU per jam, kemudian SHGF maksimum solar heat gain factor, BTU per jam feet kuadrat, ini diperoleh dari tabel 6.6. A-nya luas kaca, SC-nya adalah shading coefficient, nanti dari tabel 6.7, tergantung apakah ada shading coefficient, apakah ada tirainya atau tidak. Mungkin ada tirainya juga menggunakan beberapa jenis, nanti bisa dilihat. Kemudian CLF, cooling load factor. Cooling load factor itu bisa dilihat dari tabel 68, 69, dan 610. Jika ada sebagian kaca yang tertutup pohon atau bangunan lain, maka radiasi tak langsung yang masuk ke, hanya radiasi tak langsung yang masuk ke ruangan. Besarnya radiasi tersebut, jadi kalau tertutup bangunan diasumsikan dengan kaca yang menghadap ke utara. Karena matahari itu kan bergerak dari timur ke barat. Jadi yang menghadap ke utara itu relatif terkena sinar matahari yang lebih sedikit. Diasumsikan begitu.
Kemudian infiltrasi dan ventilasi. Infiltrasi adalah pemasukan udara melalui celah bangunan. Ini secara tidak sengaja. Ini bisa meningkatkan pemasukan kalor sensibel dan laten. Jadi nanti dihitung sensibelnya berapa, latennya berapa, kemudian kalor totalnya adalah jumlah dari kalor sensibel dan kalor laten. Kalau bangunan tertutup rapat, misalnya memang didesain untuk ruangan ber-AC, semua celah ditutup, kemudian pintunya juga jarang dibuka, maka udara infiltrasi bisa diabaikan. Ini bisa diabaikan, jadi tidak perlu dihitung. Kemudian dalam unit pendinginan yang besar atau sentral, udara infiltrasi bukanlah beban bagi ruangan, tetapi bagi mesin pendingin secara keseluruhan. Udara ventilasi adalah udara yang secara sengaja dimasukkan dalam ruangan yang didinginkan untuk menambah kandungan oksigen dan mengurangi polutan dalam ruangan. Jadi nanti ketika Anda merancang untuk suatu ruangan tertentu, misalnya ruang pertemuan, gedung pertemuan, maka nanti harus dilihat itu jumlah orangnya berapa. Jumlah orangnya berapa. Kemudian udara ventilasi yang harus dimasukkan berapa banyak. Nanti bisa dilihat dari tabel. Besarnya beban infiltrasi bisa dilihat dari tabel. Infiltrasi atau ventilasi bisa dilihat dari tabel. Kemudian persamaan untuk menghitungnya, Q sensibelnya adalah 1,1 dikalikan dengan CFM, kubik feet per menit, feet pangkat 3 per menit, jadi jumlah udaranya berapa, dikalikan dengan selisih temperatur. Ini kalau sensibel. Kemudian kalau laten, itu adalah 0,68, kalikan jumlah udara, kalikan selisih rasio kelembapan udara luar, kemudian dikurangi dengan rasio kelembapan udara dalam ruangan. Ini berarti Anda harus melihat dari diagram psikometrik yang menggunakan satuan British. Atau bisa saja satuannya adanya SI, nanti dikonversi ke British. Jumlah udara ventilasi per orang bervariasi tergantung aktivitas dan karakteristik ruangan. Bisa dilihat dari tabel. Jadi kalau orangnya bekerja ringan, belajar, duduk-duduk saja, itu akan berbeda dengan ruangan yang digunakan untuk fitness misalnya. Kemudian jumlah per orang ya, ini adalah jumlah per orang. Jadi nanti tabel akan menunjukkan jumlah per orang. Kemudian beban internal, lampu. Beban kalor lampu bisa dihitung dengan persamaan ini. Q sama dengan 3,4 kali W kali BF kalikan CLF. Beban kalor lampu itu tergantung dari 3,4. Ini adalah faktor konversi dari watt ke BTU per jam. Watt itu kan kilojoule per sekon. Joule per sekon. Ditransfer jadi BTU per jam. Faktor konversinya adalah 3,4. Kemudian BF itu adalah balas faktor. 1,25 untuk neon, 1 untuk lampu pijar atau bolam. CLF itu adalah cooling load untuk CLF cooling load factor untuk lampu. Ini ada di tabel ASRE atau kalau Anda tidak punya ini bisa dianggap sama dengan 1. Penghuni atau manusia. Ini bisa menimbulkan kalor sensibel dan kalor laten. Sensibel itu adalah perolehan panas sensibel dan perolehan panas sensibelnya, ini dari tabel. Kemudian N jumlah orang, CLF cooling load factor, ini juga dari tabel. Kemudian peralatan elektronik. Ini biasanya ada di spesifikasi peralatan, atau kalau tidak ada, bisa dilihat di tabel ini. Kemudian itu tadi semua beban itu dihitung, kemudian beban totalnya itu semuanya dijumlah. Setelah dijumlahkan, maka itu adalah cooling load-nya. Cooling load-nya. Kemudian ada lagi beban cooling coil-nya. Beban cooling coil itu adalah beban kalor yang harus dikeluarkan oleh cooling coil AC. Pada AC sentral, di mana itu ada saluran udara dan lain sebagainya, beban cooling coil-nya akan lebih besar dibandingkan dengan cooling load. Karena ada tambahan komponen-komponen ini. Ada udara ventilasi. Ada udara ventilasi atau fresh air. Mungkin kita lihat lagi untuk sistem AC sentral.
Nah, fresh air adalah ini. Ada fresh air, ada return air, ada supply air. Supply air terdiri dari return air yang berasal dari ruangan ditambah dengan fresh air. Ini yang kalau dalam pembahasan tadi dinamakan dengan udara ventilasi. Udara yang secara sengaja dimasukkan untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan dan mengurangi jumlah polutan. Ada yang dibuang supaya polutannya berkurang. Ini yang dimaksud dengan udara ventilasi tadi. Nah, kemudian dalam sistem AC sentral ada saluran udara ini. Saluran udara ini kan panjang. Memang diisolasi, tetapi isolasi tidak bisa menahan perpindahan kalor secara sempurna. Sehingga tetap ada panas dari luar yang masuk ke udara. Ada udara luar. Kemudian di dalam sambungan-sambungan ini mungkin saja ada kebocoran. Itu harus ditambahkan ke beban cooling coil. Nah, ini udara ventilasi atau fresh air. Tambahan kalor pada saluran udara, kemudian beban kalor akibat fan dan pompa di dalam sistem. Tadi ada fan yang ada di dalam saluran udara misalnya. Nah, ini ada fan-nya. Fan tentu saja mengeluarkan panas, dan panas ini akan terbawa ke udara yang mengalir ini. Fan akan terbawa udara yang mengalir ini. Sehingga kemudian akan menimbulkan tambahan panas. Kemudian kebocoran pada saluran udara. Itu kalau pada AC sentral. Pada AC split, beban pendinginan sama dengan beban cooling coil. Karena tidak ada tambahan komponen-komponen ini. Udara masuk langsung dikeluarkan lagi. Ada blower, tapi biasanya itu panas yang ditimbulkan relatif kecil. Nah, ini tentang perhitungan beban pendinginan.